candu itu kan tidak pernah datang tiba-tiba. Berkali-kali, terus-menerus, intens. Nah, ketika orang sudah terjerat ya, sebetulnya dia tuh kan nggak ada pilihan. Kan jadi ketergantungan itu yang membuat dia jadi, enak nih sekarang saya bisa rileks. Kalau nggak ada batasnya, itu kan bablas. Dan ketika bablas, ya pastilah ada efek-efek, ada konsekuensi. Manusia itu tuh begitu memang tidak pernah puas. Halo parents, kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Halo Bu Charlotte. Halo. Saya sendirian nih, gak ada Bella. Kita doain sama-sama ya parents. Karena Bella sakit. Nah, tapi saya lihat nih Bu, saya bawa banyak catatan gitu ya. Karena saya cukup greget waktu baca buku Learning to Hold bagian kecanduan. Kebetulan bulan November lalu tuh ada berita nih yang saya baca. Remaja 14 tahun bunuh diri. Dia gamer. Sampai dia menemukan karakter cewek ini anaknya cowok ya. Karakter cewek di game itu, lalu dia mulai menjalin relasi chatting-chattingan sama chat robot AI itu yang kita tahu sekarang kita jadi bisa berinteraksi sama dia, bisa balesin WA kita, dan dia sampai punya kelekatan emosional gitu sama robot itu, tanda kutip. Sampai satu saat si robot itu, si cewek itu, karena mereka punya kedekatan emosional itu, ada satu kalimat yang dia bilang gini, mau nggak kamu pergi ke duniaku? Gitu. Akhirnya si anak ini, boleh nggak aku perginya sekarang? Dia balas begitu dan dia ambil pistol papahnya dan dia bunuh diri. Saya jadi mikir, saya nggak mikirin tentang depresinya atau apa, kita sudah banyak ngobrolin soal itu ya di episode sebelumnya. Tapi saya menangkap satu kata di buku ini, candu. Sebelumnya itu kan nggak ujuk-ujuk begitu ya Bu ya, jatuh cinta, disebutnya tuh sampai jatuh cinta gitu. Sebelumnya chatting, orang tuanya tuh juga tahu dia chattingan terus berjam-jam setiap hari, ngedekam di kamar. Taunya cuman gaming aja gitu. Tapi ternyata dia chat dan sampai seperti itu. Kelolosan di mana ya orang tua? Iya, jadi memang candu itu kan tidak pernah datang tiba-tiba. Oke. Dan tidak terjadi semalam. Iya. Berarti ada proses. Oke. Jadi ada awal mula yang memikat. Ya, sehingga proses ketika sesuatu itu memikat hati kita, menarik hati kita, ya, sehingga kita udah attach. Ya. Lalu kemudian lama-lama berjalan dengan seiring waktu, kita mulai terikat. Oke. Lalu ketika kita terikat yang membuat berkali-kali, terus-menerus, intens. Dan disitulah kita terjerat. Jadi candu itu sebetulnya sesuatu yang kita tahu, kita harus hindari. Dan tadinya netral ya? Iya, tadinya ya kan awal itu. mula begitu. Tapi ketika sesuatu yang saya sebetulnya nggak kepingin untuk ada di situ, terikat, ya, untuk saya nggak bisa hidup tanpa itu, ya kan? Nah, tetapi ketika saya mengatakan saya nggak bisa hidup tanpa itu, sebetulnya saya sudah terjerat. Dan yang sebetulnya saya mau ngelepas, tapi saya nggak bisa ngelepas. Jadi sebetulnya ketika orang kecanduan, itu bukannya dia terbuai gitu ya, lalu sehingga dia nggak sadar gitu. Sebetulnya adalah kalau udah sampai pada titik candu ya. Candu yang artinya mengatakan saya nggak bisa tanpa itu. Jadi memang saya harus terikat dengan itu. Harus ada itu. Harus ada. Dan saya tahu itu bukan lagi saya bisa nikmati. Karena kan saya udah terjerat di dalamnya kan. Tapi saya nggak bisa melepaskan. Jadi makanya kenapa sebetulnya ketika orang sampai pada tahap kecanduan itu sebetulnya tahap
frustasi, ya, kecanduan apapun. Nah, ya. iya. Jadi kan bisa macam-macam kan, Iya, judi itu bisa kecanduan. Dan heran ya, ketika dia sudah bisa teratasi begitu masalahnya, kan balik lagi dia judi. Padahal utang udah numpuk, gitu. Jadi seperti merokok, bukan dia nggak tahu, dia sudah bolak-balik ke dokter, dan dia sudah merasakan akibatnya, tapi masih diam-diam, curi-curi untuk dia merokok, karena tidak bisa lepas. Iya itu Bu, yang aku agak sulit. Iya. Empati gitu. Nah, sehingga begini, kan waktu kita tidak bisa empati karena kita melihatnya itu faktor kamu sengaja gitu, kamu yang memilih itu. Nah, ketika orang sudah terjerat ya, sebetulnya dia tuh nggak ada pilihan, seperti seolah-olah nggak ada pilihan. Jadi dia harus ke situ. Karena apa? Begitu dia tidak ke situ, ada kegelisahan, ada ketidakseimbangan yang terjadi pada dirinya. Sehingga ketika orang mengatakan, aduh saya kalau nggak merokok, mulut saya asem. Aduh saya kalau nggak minum kopi, saya pusing. Iya. Kan jadi ketergantungan itu yang membuat dia jadi, enak nih sekarang saya bisa rileks. Enak nih sekarang saya bisa tenang. Enak nih. Nah, kondisi enak itu tetapi kan dihasilkan dari sebuah ketergantungan itu kan. Iya. Misalnya begini, nonton drakor. Waduh. Ya. Sampai jam 4 pagi. Iya loh, serinya habis nih. Tapi habis itu menimbulkan keinginan lagi untuk nonton yang berikutnya gitu. Iya. Tapi tahu udah mau tidur. Iya. Tahu besoknya tuh akan kerja. Gimana? Kerjanya tuh akan sempoyongan lah. Akan ngantuk. Iya. Iya kan? Tapi terusin gitu. Itu udah jelas-jelas kalau habis. Ini belum habis. Iya. Kan episode 1, 2, 3, 16, 20, 30. Ini apa ini kelanjutannya? Penasaran gitu kan? Penasaran. Dan itu kan terus dilanjutkan. Iya, benar. Apalagi kita tahu sekarang tidak perlu. Maksudnya kalau zaman dulu sih kita bagaimana ya? Wong kalau kita kelewatan ya berarti kan nggak bisa diulang. Kalau sekarang kan bisa diulang. Sekarang sangat bisa kita yang menentukan. Iya. Ya, tetapi kenapa kita diikat, diatur, dikuasai, sehingga kita tidak mampu mengendalikan. Iya. Jadi waktu kita ini terjebak di dalamnya, kita nggak punya kuasa tuh untuk keluar daripada jerat itu. Jadi kenapa kita harus empati sebetulnya dengan orang yang kecanduan? Karena dia mau lepas, dia mau bebas, tapi nggak mampu. Tapi karena gini Bu, misalnya rokok tadi ya, maksudnya dia tahu bahwa itu tidak sehat. Dan bahkan sampai sekarang masih nggak masuk di otak saya, manfaat positifnya tuh apa? Satu aja sebutin gitu. Dan teman-teman saya nggak ada yang bisa sebutin, tahu itu tidak baik gitu. Sampai akhirnya dia pun tidak bisa punya apa ya, kalau tadi kan Ibu bilang mengendalikan diri, itu udah pasti nagih ya. Tapi yang saya kesel adalah kan itu sampai merugikan orang lain gitu. Sudah tidak tahu tempat. Betul. Dia merokok di mana aja dengan alasan gini Bu, ini kan ruang terbuka. Jadi itu hakku untuk ngerokok gitu. Padahal di dekatnya ada anak kecil, ada apa. Betul. Atau kesel lah. Iya. Tapi itu kan sebetulnya hanya menunjukkan ketidakmampuan dia. Iya. Untuk dia bisa bebas, lepas. Dan dia bisa mengatakan, ya kalau saya mau merokok, ya saya bisa kok nggak merokok. Gitu. Sebenarnya kan, bisa. Kadang-kadang kan mereka bilang saya bisa nggak merokok. Ya kalau bisa nggak merokok, kenapa sekarang nggak merokok? Kenapa gitu kan? Stop, gitu. Gitu. Kenapa nggak stop? Berarti kan itu menunjukkan bahwa memang saya nggak bisa lepas. Ya, jadi saya terikat. Nah, sebetulnya kenapa ada terapi, ya, ada rehab gitu ya. Rehab untuk menolong bisa lepas dan bebas. Tapi itu kan cara-cara yang eksternal ya dari luar. Iya. Karena ini memang tidak mungkin ketika kita tidak mengalami perubahan internal. Ya, kebebasan yang sejati yang kita peroleh dari Tuhan. Karena kita memang kadang nggak sanggup. Karena kadang tuh ya kecanduan itu ya betul-betul bereskalasi. Jadi tuh kayak tadi, kan pasti mulanya si anak chat dengan AI itu kan mungkin 1 jam. Ya. Mungkin lama-lama 2 jam, lama-lama 3 jam, lama-lama kan asik gitu ya. Betul. Jadi sesuatu yang makin lama secara intensitas, secara frekuensi, itu semua makin
dalam dan makin sering. Nah, ketika itu terjadi, kan itu seperti perjalanan menuju jurang gitu ya. Perjalanan menuju maut, perjalanan menuju kegagalan. Jadi samalah ketika main game gitu ya. Hari ini ya bisa setengah jam. Besok-besok 1 jam. Ya lama-lama gitu kan bisa, kalau nggak ada batasnya itu kan bablas. Dan ketika bablas ya pastilah ada efek-efek, ada konsekuensi yang mengikuti. Ya entah prestasinya jeblok, ya entah kesehatannya memburuk, entah keuangannya sehingga sekarang dia punya hutang. Iya, bisa ya, lo beli. Termasuk betul. Pinjaman online itu juga bisa menjadi candu. Kenapa kita bisa membengkak pinjamannya? Itu kan jadi bukan cuma soal, oh saya butuh, ini ada jalan keluar, solusi sekian. Makanya orang bisa punya belasan, punya puluhan aplikasi untuk pinjam. Jadi yang semulanya dia lihat hanya solusi sementara. Tapi lama-kelamaan, kenikmatan ini gitu ya. Kan tadi terpikat, nikmat, ikat, jerat itu tuh kayak menjadi satu kayak satu siklus. Yang terakhir sih laknat ya. Aduh, pokoknya belakangnya at ya parents. Jadi sesuatu yang akhirnya kan itu ya mudarat ya. Yang membawa sesuatu musibah gitu. Iya. Ya kita nggak bilang itu musibah yang ini, musibah yang memang kita ciptakan, yang memang menjadi konsekuensi dari perilaku-perilaku tadi. Tapi memang bisa ya hati itu merasakan di saat yang sama itu adalah sebenarnya jerat gitu ya. Iya, betul. Tapi satu sisi nikmat juga. Maksudnya gini, kalau minjem gitu ya, ada teman saya juga yang terjebak itu. Pinjam yang satu untuk melunasi yang lain. Betul. Dia tahu bahwa dia itu salah gitu. Iya. Maksudnya akan makin memperbesar hutang dia. Lalu dia begitu lagi gitu untuk. Iya. Kan itu dia nggak mau kan? Iya, bukannya dia nggak tahu. Bukan dia nggak tahu konsekuensinya. Dia udah tahu dari orang lain, dia udah tahu dari berita, dia udah tahu. Jadi bukan di dalam ketidaktahuan. Dan ada gelisah. Ya, ada gelisah. Tetapi manusia itu tuh begitu memang tidak pernah puas. Ya, kan ini masalah kepuasan ya. Dan kepuasan itu adanya di hati. Nah, apa yang terjadi dengan hati pada saat candu Sehingga itu? Sehingga puas itu kan sebetulnya rasa cukup. Oke. Enough. Iya. Enough itu akan menghentikan. 1 jam chatting atau drakor enough? Iya, enough. Cukup. Saya makan. Cukup segini. Waduh, tapi enak. Ada es krim. Iya. Apakah saya bisa membatasi dengan saya mengatakan cukup? Cukup. Susah loh, Bu. Iya. Nah, kecukupan itu memang berkaitan dengan saya rasa puas. Puas. Nah, manusia itu ada lubang. Ya, ini Blaise Pascal ya. Kan ada di buku ya. Iya. Yang mengatakan, ya di dalam kejatuhan manusia Tuhan sudah tahu lubang itu. Dan lubang itu tuh hanya bisa dipuaskan oleh Allah sendiri. Ya. Jadi nggak bisa oleh benda, barang, seseorang tidak bisa. Even pasangan kita ya? Tidak bisa. Lubang itu hanya bisa ditutup, hanya bisa diisi oleh pencipta. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan ya. Tentu bukan Allah sendiri yang membuat lubang itu ya. Karena memang kita manusia berdosa ya. Sehingga lubang itu ada menjadi konsekuensi. Sehingga memang kita nggak bisa kalau kita nggak larinya ke Tuhan. Oke. Jadi ketika kita lari ke Tuhan itu tepat sekali. Karena dialah yang bisa menutupi lubang itu. Dialah yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Kelaparan jiwa kita. Karena kan ketika orang melakukan sesuatu ya, entah tadi ya drakor lah, belanja online lah. Scrolling IG loh, Bu. Scrolling IG bisa lah. Bisa 2 jam gak sadar gitu. Iya, makan lah, judi, rokok, narkoba, apapun yang sifatnya udah jadi candu. Itu untuk apa? Untuk memuaskan ketenangan. Ya even tadi kopi ya. Ya, ada orang kan kalau belum minum kopi tuh saya belum afdol gak gitu. Afdol, Bu. Gak afdol. Kayak badan ngerasa gimana gitu. Nah, lalu kemudian itu nggak bisa enggak. Nah, kalau udah nggak bisa enggak. Itu udah candu ya? Iya. Nggak bisa enggak gitu. Jadi sesuatu yang harus. Kalau enggak, saya mati. Nah, kira-kira
untuk ekstrimnya ya. Saya kalau nggak minum kopi Bu, aduh saya hari kerja. itu saya gelisah misalnya. Hari itu saya nggak bisa kerja, hari itu berarti sudah edik, tergantung. Jadi ketika kamu tergantung yang tadi, kamu nggak bisa tanpa itu. Dan itu kalau di dalam bukunya Timothy Keller, yaitu ya dewa, counterfeit God, berhala yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita tuh nggak bisa hidup cuma satu tanpa Tuhan. Yang lain mah mestinya bisa kita hidup. Artinya tentu ketika kita udah nggak bisa hidup, maksudnya ya nggak ada udara misalnya, oh iya itu maksudnya ya memang ya memang harus udah meninggal lah, nggak ada udara gitu kan, memang nggak ada supply, ya nggak ada ini. Tapi kan siapa yang memberi udara? Tapi kan bukan hanya udara, siapa yang memberi kita nafas? Yang jadi menghembuskan nafas itu. Harusnya tidak terikat pada ciptaan, pada apapun, tapi penciptanya. Iya, betul. Tapi saya balik ke pertanyaan tadi. Contohnya yang remaja tadi, orang tuanya gimana, harus gimana, dia kemana selama ini gitu? Iya, memang kita nggak tahu dan kita juga nggak bisa menghakimi. Iya, benar. Cuma kita bisa menarik pelajaran. Ternyata apa yang kita pikir, kita kenal anak kita. Ternyata tidak. Aduh. Orang tua tuh berpikir, saya tahu anak saya, dia ada di rumah kok. Nggak kemana-mana, ada di kamar. Oke, fine. Kita pergi makan bareng, tiap hari kita ketemu. Iya saya tahu kok, dia pergi, dia pulang. Dan orang tua berpikir, cukup. Dengan itu semua. Padahal dia nggak tahu isi hati si anak, isi pikiran si anak, kerinduan si anak. Harapan si anak, sesuatu yang sifatnya internal. Kan selama ini kan hanya bicara udah makan belum, kamu di sekolah gimana. Itu semua hanya informasi luar. Jadi bungkusnya. Tapi dalamnya, isinya, orang tua nggak tahu. Ya mungkin orang tua merasa aman-aman, kalau luarnya bagus, isinya pasti bagus. Atau si orang tua ini yang nggak waspada. Makanya tadi kata kecolongan. Oke. Jadi kita itu mesti alert, waspada dengan perubahan sekecil apapun. Mengenali tanda-tandanya ya. Iya, ini udah jarang keluar, ini udah nggak mau makan bareng. Ini diajak pergi ke supermarket kok nggak mau, gitu. Lalu kenapa jadi malas? Kenapa sekarang dia bangun lebih siang? Kenapa jam 1 kamarnya masih nyala? Iya, itu dicatat gitu. Jadi nggak kok diabaikan atau atau dianggap tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dicatat maksudnya artinya kita take record ya. Iya, perhatikan gitu. Ya ada kedua kali nggak, ada ketiga kali nggak gitu. Jadi nggak sampai udah tiap hari bangun siang, udah 2 tahun bangun siang gitu, udah susah dibangunin. Tanpa kita tahu apa yang terjadi semalam. Kenapa dia jadi sulit tidur? Kenapa? Apakah tugas banyak? Ataukah sebetulnya malam apa yang dia lakukan? Ataukah dia memang gelisah, stres sehingga memang sulit tidur? Kenapa kita nggak ada action respon? Misalnya, Mama pengen nih nemenin kamu. Sehingga kita tahu tuh kegelisahan itu gitu ya. Tentu kalau itu di awal-awal kan sebetulnya anak merasa diperhatikan ya. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun gitu. Loh kok sekarang jadi aneh, kenapa tiba-tiba. Telat atuh ya? Iya, ya mungkin telat enggak, tetapi ya pasti ada resisten dari si anak. Karena si anak merasa, loh kok jadi gitu sih? Iya. Tapi berarti kan relasi itu, balik ke relasi berarti ya? Iya. Dari awal udah kebiasaan ngobrol, sehingga anak itu pun bisa dijamin nggak sih nggak bakal menyembunyikan apapun gitu dari kita? Iya memang nggak dijamin, tapi minimal kalau kita dekat sama anak. Nah iya. Kan kedekatan itu kan membuat kita itu sebetulnya ketika dia bergerak sedikit, kita jadi merasa. Jadi ngeh ya? Ngeh. Ya jadi sadar. Oh iya dia bergerak gitu loh. Tapi kalau kita nggak deket, dia mau gerak dikit, dia gerak banyak, apalagi ya kita nggak sadar, nggak ngeh. Nah, jadi kenapa ketika deket itu sebetulnya membuat kita jadi makin kenal ya.
dekat secara hati. Iya, jadi kita kenal anak kita. Berarti orang tua memang memastikan bahwa, karena ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari orang tua. Oke, relasiku udah sangat baik dengan anak gitu ya. Tapi anak itu tetap pasti bisa akan coba-coba gitu ya. Maksudnya coba-coba ngerokok, ditawarin temennya. Iya. Lalu dia kan berarti masih tahap awal tuh. Iya. Tapi berarti kalau orang tuanya memang benar relasinya baik sama anak, menurut pendapat ibu tadi berarti kan dia harusnya udah cerita, langsung tangkep ya? Entah nggak cerita, entah si orang tua kan merasa, ada bau apa ya, iya, gitu itu kan. Bau ya. Iya, kalau ngerokok ya ada mungkin gitu. Atau pasti kan yang namanya anak berubah, menunjukkan kan sikapnya juga ada perubahan gitu. Kenapa ya pulang sekolah biasa gelendotan, biasa deketin gitu ya. Loh, kok sekarang langsung naik ya ke kamarnya ya? Langsung mandi ya? Kok nggak biasa ya? Biasanya tuh kalau pulang sekolah tuh masih duduk di meja makan, masih motong buah, cerita-cerita. Loh, kok sekarang tiba-tiba naik? Karena kan dia berasa dong abis ngerokok juga ada sesuatu yang supaya dia nggak ini ya. Ya kecuali ya kita tahu jelas dia kehujanan, dia apa begitu. Jadi memang kedekatan itu akan membuat anak sebetulnya, kan kita nggak mungkin ya deket itu berarti dia nggak percaya gitu ya. Ya justru ada hal apa-apa dia pasti ngomong. Even dia nyoba sesuatu ya? Iya. Ya artinya kan hati nurani anak kan ketika dia tahu nih ya. Nggak boleh kecuali sih dia nggak tahu. Di dalam ketidaktahuan gitu ya. Vape Bu, kan nggak ngerokok. Iya. Rasanya enak. Iya. Tetapi ketika itu tidak ada di dalam keluarga. Berarti kan itu sesuatu yang asing dong. Ya. Masa nggak cerita? Diperkenalkan padamu lagi ya? Iya, begitu. Even dia makan sesuatu yang baru, yang keluarganya nggak pernah makan. Masa nggak cerita? Aduh, tadi mami nggak tahu ya ada makanan baru nih, bla 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 bla, enak banget gitu ya. Jadi ketika dekat, ya itu pasti ada di dalam satu ring, ya circle. Dan itu semua habit, semua interaksi, semua ini kan ada di dalam relasi itu. Jadi ketika sesuatu yang berbeda, baik itu value, nilai-nilai, kebiasaan, ya itu pasti akan tercium, pasti akan terasa, ya ketika itu masuk ke dalam circle itu. Iya, benar-benar. Kecuali di dalamnya memang nggak ada kait-mengait, nggak ada kedekatan. Sekarang kalau saya terkait ya, maksudnya kita sama-sama. Ya kan kamu gemeteran ya saya berasa dong. Iya. Iya kan? Benar. Pasti akan mengenai saya gitu. Ya kecuali kamu jauh dari saya, kamu gemeteran atau saya juga nggak lihat kamu, ya saya juga nggak tahu kamu sedang gemeteran misalnya. Gemeteran kedinginan, kelaparan atau apa begitu ya. Kalau sudah berat, gimana Bu? Kalau sudah kecanduan, iya. Kok saya tetap punya harapan ya? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun itu. Sebetulnya kita semua juga terjerat ya oleh jebakan iblis. Kita semua terjerat. Ya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita nggak bisa nggak berbuat dosa. Jadi kita, ya itulah kita akan kembali. Ya, kembali gitu. Jadi kayak saya sering mengumpamakan kayak jarum itu kayak udah dol gitu ya. Jadi kita ditarik ke sini juga dol lagi gitu. Jadi mau berusaha 2-3 hari tapi kita kembali lagi. Ya, karena namanya juga udah candu, udah terikat ya. Nah, kecuali itu jarum jamnya itu diperbaiki. Sehingga muarnya kah begitu ya. Ini kalau ilustrasi. Sehingga memang harus terjadi intervensi. Gimana? Nah, nggak bisa kalau kita nggak datang kepada Tuhan yang menolong kecenderungan hati kita yang ke sana, yang selalu kecenderungan hatinya untuk berdosa. Kita tahu nih itu berdosa, tapi kenapa kita jadi nikmat dengan dosa? Kenapa jadi kita memilih untuk berdosa? Padahal kita tahu upah dosa maut, akibat dosa menjerat. Gitu. Tapi kenapa kecenderungan hati kita ke sana? Berarti kan harus ada. Harus ada. Siapa? Ya kita cuma bisa datang kepada pencipta. Jadi ketika jarum jam itu rusak, kita mesti datang kepada yang membuat jam. Siapa yang membuat jam?
Hanya dia yang bisa membetulkan, yang bisa memperbaiki untuk jam ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi kenapa tadi terpaut ya? Kan waktu kita terikat, itu kan berarti kan memang terkait gitu ya. Terus menerus. Nah, kita harus terpaut kepada Allah. Jadi memang kita harus ganti arah. Jadi kita bukan attach dengan itu, tapi kita attach dengan ini. Nah, substitute itu tidak bisa ya tanpa intervensi Tuhan. Mungkin secara terapi begitu ya, substitute bisa dilakukan gitu ya. Tapi kok karena ini masalahnya jiwa ya, kekosongan itu paling mungkin sementara. Ya, kalau dia kekosongan itu digantinya sama kekosongan lain gitu loh. Ya, tetap sama-sama kosong kan? Gitu. Jadi ya buat apa? Ya Bu, dia sekarang udah nggak merokok. Tapi sekarang dia jadinya nge-gym terus. Nah, olahraga terus Bu. Sekarang dia malah memperhatikan itu. Nah, jadi sebetulnya cuman substitute mengganti kecanduan apa dengan kecanduan apa, begitu kan? Karena tadi kan masalah kecanduan, kekosongan. Kekosongan berarti kan hanya bisa dipuaskan, hanya bisa diisi, dipenuhi oleh Allah. Jadi ya mau nggak mau kita harus bawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan dia harus datang ke sana. Nah, kitalah orang tua sebagai kepanjangan kasih Allah begitu ya. Kita wakil Allah. Ya, kita datang merangkul, menemani, mendampingi. Kalau ada andil kita yang membuat anak kita kosong, kita juga minta ya, maaf mengakui, ya rekonsiliasi. Karena kan pasti kita ada bagian di dalamnya. Jadi kita orang-orang di sekeliling, daripada mau murid, mau anak yang kecanduan, kita bukan menghakimi. Bukan kita, kayak tadi ya maksudnya kata tidak empati gitu ya. Kok kamu bodoh sekali sih gitu kan. Ya memang, kalau dosa sudah melekat, ya memang kebodohan yang ada, tegar tengkuk. Foolishness. Murid, kalau kita orang tua yang dalam posisi guru di sekolah mendapati anak yang candu gitu ya? Iya, ya sama prinsipnya. Kita bukan menuduh, tapi kita mendampingi, menjadi teman seperjalanan. Yang dimana kan isunya kan kesepian. Iya, Kekosongan kan kesepian. Loneliness. Semua kecanduan itu karena loneliness, kekosongan, kesepian itu. Nah, mau nggak kita jadi temannya? Teman seperjalanannya. Tapi praktis ya nih Bu, kayak teman saya guru gitu ya. Terus dia mendapati muridnya itu ngerokok di luar sekolah lah, di warung gitu. Lalu dia ditanya, kenapa ngerokok gitu. Lalu dia juga galau karena itu di luar sekolah lah gitu ya. Ini orang tuanya kemana? Dia udah berpikir seperti itu gitu. Tapi anak ini berkata, ya aku ngerokok cuma di luar sekolah, tapi karena papaku juga ngerokok. Iya. Itu bingung. Tentu kita sebagai guru kan tidak bekerja hanya begini. Saya menjadi guru kalau di sekolah. Saya menjadi guru dimanapun, saya menjadi guru. Menjadi parents ya. Menjadi guru, ya menjadi teman, menjadi orang tua bagi murid. Tentu ketika kita ketemu dia di warung ya bukan kita menghampiri dia lalu kita tegur, kita marahin, kita hukum. No, bukan itu. Tapi kan berarti kita ada mengetahui sesuatu yang dilakukan sekalipun itu di luar pagar sekolah. Itu harusnya sebagai guru itu menjadi apa? Bukan hanya informasi di dalam pengenalan dia terhadap si anak. Oh ya berarti kamu sekarang ngerokok nih ya, ibu catat. No. Jadi kita itu melihat sebagai pergumulan. Jadi kita nggak ngelihat dia ngerokok itu, ngelihatnya, kamu tuh ngerokok ya, salah ya, labeling. Tapi kita melihat ada sebuah pergumulan yang dimiliki oleh murid kita, yaitu merokok. Karena kita tahu juga kan tadi sifatnya candu, kan sesuatu yang sebetulnya saya kepingin lepas, tapi saya nggak bisa. Gitu. Udah gitu keluarga saya begitu lagi. Nah, apalagi kalau dia sudah dipenuhi dengan bahwa
Ya papahnya juga ngerokok, lalu ya nggak apa-apa kok ngerokok, papa sampai hari ini juga masih hidup. Berarti kan dia punya value seperti itu. Tapi kan dia tahu di sekolah itu kan dilarang merokok. Berarti kan ada sesuatu yang baik. Kenapa tidak merokok? Karena kalau itu merokok itu baik, pasti kita suruh semua merokok dong. Iya. Iya enggak? Benar. Maksudnya sesuatu yang baik itu berguna, ya, menolong kita, ya pasti kita akan melakukan itu. Tapi kalau itu dilarang, apalagi kita udah sekarang dipenuhi dengan edukasi, bahkan sampai udah ada gambar leher dilubangi begitu ya. Maksudnya udah ada tulisan bisa mengakibatkan gitu. Mengakibatkan serangan jantung, kanker dan sebagainya. Jadi kan udah tahu secara pengetahuan. Tapi memang nggak mampu. Nah, jadi ya si guru mendampingi si murid. Ya jalin sebuah relasi. Ya, ibu melihat gitu ya. Ya kan papa saya juga begitu. Papa saya aja nggak ngelarang. Ibu jangan campur sari deh sama saya gitu kan. Kok kepo amat. Yang penting di sekolah gue kagak. Iya di sekolah kan saya nggak ngerokok. Gitu. Nah ya jadi ini dibutuhkan seorang guru yang juga bijaksana. Tapi punya hati terhadap muridnya. Mendampingi. Dan memang saya tahu nggak mudah. Kalau orang tua dan guru tidak jalan bersamaan. Wah, jadi kita ngomong A, si orang tua ngomong B. Ya bagaimana? Anak mau A atau mau B? Gitu kan? Jadi kan kalau kita A, orang tua A, itu akan memberikan peneguhan, pemantapan kepada si anak. Aduh, masih banyak sebenarnya pertanyaan soal ini sih, Bu. Parents juga kan? Jadi kalau parents punya pertanyaan atau pergumulan yang mirip gitu ya dengan ini, bisa taruh di komen, bisa DM IG kita juga, dan bisa ramaikan YouTube channel kita gitu ya. Jadi saya teringat sama yang tadi Ibu bilang Blaise Pascal itu ngomong ya, kalau parents sadar gitu, di sini ada puzzle gitu ya Bu ya. Lalu puzzle ini ada bolongan-bolongan di sini gitu ya. Kalau tadi Blaise Pascal bilang ada lubang besar, nggak besar sih dia bilang, tapi dia ada lubang yang ada di hati kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain Tuhan sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya tuh malah lebih menarik. Lubang itu tuh disebutnya God-shaped vacuum. Jadi kalau puzzle, kepingannya itu kan cuman pas di lubang yang sama dengan bentuknya si kepingan puzzle itu. Itu juga yang menggambarkan dengan hati kita gitu ya. Peran apapun orang tua maupun guru ataupun kita sebagai anak, kita coba cek yuk sama-sama. Apa sih yang sekarang menjadi kelekatan, menjadi candu kita, sebelum kita akhirnya bisa merangkul anak-anak kita dan mengenali tanda-tanda sekecil apapun dari anak kita. Dan akhirnya mensubstitusi dengan relasi, terutama relasi kepada Tuhan. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Ingat parents bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Tirza. Saya Charlotte. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.